Dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya juga mempersiapkan perayaan Cap Gomeh. Perayaan ini melambangkan hari ke-15 sekaligus hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek bagi etnis keturunan Tionghoa. Setelah perayaan Tahun Baru Imlek, momen lain yang dinantikan masyarakat keturunan Tionghoa adalah perayaan Cap Gomeh. Perayaan yang digelar 15 hari setelah perayaan Tahun Baru Imlek ini diperingati dengan melakukan ibadah di kelenteng, memanjatkan doa, mengucap syukur dan memohon keselamatan. Kemeriahan bertambah dengan berbagai pagelaran seni, seperti pertunjukan barongsai, tari-tarian, festival lampion hingga pesta kembang api. Kini kemeriahan Cap Gomeh telah mengalami akulturasi dengan budaya Indonesia, sehingga masyarakat lokal dari berbagai kalangan dapat menikmati pertunjukan ini. Mulai dari menonton barongsai hingga memakan kudapan khas yaitu lontong Cap Gomeh. Kota Singkawang di Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang rutin mengadakan acara besar dalam rangka perayaan Cap Gomeh. Perayaan disemarakan dengan atraksi barongsai, ular naga, coy lamsin atau keranjang jelangkung, dan tradisi tatung atau loya. Besarnya Festival Cap Gomeh Singkawang membuatnya terpilih sebagai 10 besar kegiatan terbaik dalam agenda karismatik event nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Agni Malagina selaku pemerhati budaya Tionghoa. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Mbak Agni, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak. Baik, senang sekali bisa hadir siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Agni sudah juga bersedia hadir. Mbak Agni, kita akan membahas seputar perayaan Cap Gomeh. Sebelumnya kita sudah merayakan perayaan Imlek dan hari ke-15 besok kita akan merayakan Cap Gomeh ya, khususnya untuk masyarakat keturunan Tionghoa. Mbak Agni, sebenarnya apa sih Mbak filosofi dari perayaan Cap Gomeh ini? Ya, kalau kita menarik bertanya apa filosofinya ya, tentunya ini tidak lepas dari sejarah. Tradisi Cap Gomeh itu sendiri sebenarnya sudah sebuah sejarah yang panjang ya di Tiongkok sana, dan kemudian dia berdiaspora hingga ke seluruh dunia. Kalau kita melihat cerita sedikit saja tentang sejarahnya, bahwa Cap Gomeh yang dilakukan pada hari ke-15 gitu ya, pada awal tahun baru Imlek, merupakan bentuk salah satu ucapan puji syukur, gambaran syukur dan keberuntungan secara secara intensif dari masyarakat atau komunitas pada waktu itu, terutama untuk Buddhis. Nah, 2000 tahun silam gitu ya, pada masa Kaisaran dinasti Han, upacara Cap Gomeh ini merupakan sebuah penanda gitu ya, selain menandakan terangnya kembali terang setelah musim dingin gitu ya, kembali terang di awal musim semi. Ini juga menandakan di mana orang-orang sudah mulai bisa beraktivitas, orang-orang kemudian juga sudah mulai bisa mempersiapkan musim tanam, dan yang terlebih mereka bisa memanjatkan doa. Sehingga dari masa yang lalu Cap Gomeh memiliki simbolisme yang sangat erat terkait dengan mengucapkan keberuntungan, berharap peruntungan yang baik, kesehatan, rezeki lancar, dan juga keharmonisan. Itu salah satunya simbol dari atau makna filosofi dari Cap Gomeh. Baik Mbak Agni. Lalu tadi Mbak Agni sempat singgung bahwa dalam kebudayaan Tionghoa di sana, bahwa festival ini sebenarnya festival untuk menyambut musim semi. Tapi di Indonesia berbeda nih Mbak, merayakan Cap Gomeh dengan arak-arakan dan juga ada filosofinya tersendiri. Apa Mbak yang membuat adanya perbedaan ini, Mbak Agni? Oke. Kalau melihat dari negara asalnya ya di Tiongkok sana, ketika Cap Gomeh ini dirayakan sebagai upacara peringatan, baik itu untuk Buddhisme, untuk Taois gitu ya, dan seluruh masyarakat di Tiongkok, dengan memajang lentera. Ini festival lentera tenarnya kalau di sana. Nah, kemudian berdiaspora, orang-orang Tiongkok menuju ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, ke Indonesia, kemudian membawa tradisi Cap Gomeh ini untuk tetap dirayakan sebagai bentuk ekspresi budaya. Nah, apa bedanya? Tentu bedanya karena di Indonesia bukan negara 4 musim ya, maka Cap Gomeh ini dirayakan sesuai dengan
peruntukannya, yaitu menyambut tahun baru gitu ya, salah mohon maaf, menyelaraskan perayaan tahun baru untuk kemudian di hari ke-15 pada saat bulan purnama semua orang bisa keluar mengekspresikan berdoa, kemudian juga memasang lentera gitu ya. Nah, kenapa di Indonesia berbeda gitu? Tentu saja dari segi musim kita berbeda. Kedua, tujuan utama tidak jauh berbeda. Selain salah satu bentuk religiositas gitu ya, ekspresi budaya ini tersebar luas dan dirayakan oleh banyak kalangan. Bahkan sebenarnya tidak hanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa saja kalau di Indonesia. Bisa dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti kita lihat, makanya ada festival Cap Gomeh di Singkawang yang dirayakan oleh masyarakat Singkawang dan bahkan Indonesia gitu ya. Kemudian di daerah-daerah lain kita bisa melihat perayaan Cap Gomeh yang begitu meriah, mengangkat cita-cita luhur, pesan multikulturalisme, keberagaman, saling menghormati, dan seterusnya. Saya kira Festival Cap Gomeh yang awalnya memang merupakan festival tradisi dari masyarakat Tionghoa, kemudian bisa menjadi festival bersama yang bisa dirayakan oleh masyarakat Indonesia, dan ini membawa momentum penting ketika pesan-pesan akulturasi, keberagaman, saling menghargai, gotong royong, dan semua nilai-nilai humanis yang baik bisa diangkat melalui Festival Cap Gomeh dimanapun festival itu diadakan, termasuk di Singkawang. Baik, begitu banyak ya Mbak ya perbedaan dari akulturasi budaya juga, salah satunya di Indonesia yang juga banyak sekali masyarakat Tionghoa yang juga merayakan Imlek dan juga Cap Gomeh di sini. Lalu Mbak, ini kita kan kemarin sempat merayakan Imlek dan juga sekarang Cap Gomeh. Mengapa ada perbedaan Mbak dalam perayaan tersebut dan tidak sebesar dan juga tidak semarak dengan perayaan Imlek kemarin Mbak dibandingkan Cap Gomeh ini Mbak? Apa yang membedakan perayaan ini? Baik, sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat komunitas Tionghoa di Indonesia, mana yang dipilih untuk dirayakan secara besar-besaran. Ada yang memilih misalnya merayakan Tahun Baru Imlek dengan cara makan bersama, pertemuan bersama, itu seperti yang terjadi di Semarang contohnya. Terus ada juga daerah-daerah tertentu yang lebih memilih merayakan Cap Gomeh dengan konsep yang lebih meriah, dengan festival yang lebih besar misalnya, atau dengan pelibatan pemangku kepentingan yang lebih besar. Sehingga sebenarnya mewah, megah, atau ramainya sebuah perayaan apakah di Imlek ataukah di Cap Gomeh ini tidak menjadi isu karena sebenarnya kedua bisa dirayakan secara sederhana maupun bisa dirayakan secara bersama-sama. Mungkin itu Mbak. Oke, baik Mbak Agni. Mbak Agni, di peringatan Cap Gomeh juga tentunya banyak sekali ya Mbak ya, kudapan-kudapan khas yang juga nanti akan dirasakan oleh para masyarakat Tionghoa. Salah satunya adalah yang terkenal di Indonesia, lontong Cap Gomeh. Sebenarnya apa sih Mbak filosofi atau makna dari perayaan untuk makan bersama-sama lontong Cap Gomeh itu Mbak? Nah, ini merupakan hal yang menarik ya untuk dikaji dan diceritakan terus-menerus karena sebenarnya tradisi lontong Cap Gomeh di negeri asalnya sendiri tidak ada gitu ya, dan ini hanya ada di kawasan Nusantara. Yang menarik adalah lontong Cap Gomeh ini kemudian banyak pakar atau banyak komunitas Tionghoa yang menyampaikan bahwa sebenarnya makanan kuliner Cap Gomeh ini merupakan produk makanan akulturasi, di mana ketika kita bicara soal lontong, kemudian lontong itu sebenarnya di Tiongkok juga ada ya tradisi membuat lontong gitu ya, tapi bagaimana kemudian kuliner yang lain mempengaruhi atau menjadi ciri khas rasa lontong Cap Gomeh, yaitu opor ayam. Nah, opor ayam ini kan tradisi dari masakan Melayu ya, dengan menggunakan santan, kemudian ada campuran rempah, bahkan kemudian ada beberapa lauk pauk yang menggambarkan Cap Gomeh gitu ya, 15 jenis gitu, untuk kemudian menjadi satu rasa dalam kuliner yang bernama lontong Cap Gomeh. Sehingga kemudian beberapa teman-teman budayawan komunitas Tionghoa di beberapa kota yang terutama jika merayakan Cap Gomeh itu menyajikan lontong Cap Gomeh, banyak yang memaknai bahwa ini makanan adalah sebagai simbol akulturasi, simbol bersatunya keberagaman dalam semangkuk atau sepiring sajian Cap Gomeh yang menandakan persahabatan dan seterusnya. Dan kemudian masing-masing lauk yang ada di dalam lontong Cap Gomeh juga dapat dimaknai sebagai bentuk-bentuk doa atau harapan, keberuntungan, kesehatan, keamanan, kemudian juga yang terkait dengan
keharmonisan dan kelancaran usaha dan seterusnya. Sehingga dalam satu makanan, tradisi perayaan Cap Gomeh, lontong Cap Gomeh ini menempati posisi yang sangat penting ya dalam ekspresi kebudayaan masyarakat. Apalagi ketika kita bicara soal kuliner tradisi, maka kuliner tradisi ini merupakan salah satu sarana selain menjadi ekspresi budaya, tetapi juga menjadi ekspresi komunikasi di mana tradisi, nilai-nilai penting, kearifan lokal, filosofi bisa disampaikan melalui makanan, disajikan dalam semangkuk lontong Cap Gomeh, bahwa ini menggambarkan akulturasi, keberagaman, dan persahabatan masyarakat yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya Mbak Agni, ternyata dalam semangkuk lontong Cap Gomeh itu banyak sekali akulturasi budaya antara Tiongkok dan juga Indonesia. Dan Mbak, yang menarik juga di perayaan Cap Gomeh ini adalah mereka menghidangkan juga mie. Dan mie ini juga salah satu banyak sekali filosofinya untuk panjang umur dan lain sebagainya. Tapi emang betul Mbak, apakah menyantap mie pada saat Cap Gomeh ini sangat bermakna gitu untuk masyarakat Tionghoa karena panjang umur, Mbak Agni? Betul sekali. Kuliner ini punya sejarah yang sangat panjang gitu ya. Mulai dari huruf atau aksara Mandarin mie tersebut ya, itu memiliki makna filosofi gitu, cara pengolahannya, komposisi bahannya, dan kemudian bagaimana mie ini kemudian dikonsumsi oleh masyarakat Tiongkok pada waktu itu dan dibawa berdiaspora oleh diaspora orang-orang Tionghoa yang menyebar ke seluruh dunia. Mie kemudian dimaknai sebagai pertanda panjang umur, tidak putus-putus tuh kalau dimakan, sehingga memang sering disajikan pada masa ulang tahun dan tidak tertutup pada acara-acara spesial, acara makan keluarga di misalnya acara Imlek atau makan malam Cap Gomeh dan seterusnya. Mie ini juga disajikan sebagai salah satu bentuk makanan yang punya arti simbolik dalam tradisi ekspresi kebudayaan dan religi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia maupun di Indonesia. Baik, wah menarik sekali ya. Ternyata banyak sekali filosofi yang ada di makanan-makanan khas masyarakat keturunan Tionghoa, salah satunya di Indonesia. Mbak, lalu saya ingin bertanya nih tentang perayaan Cap Gomeh. Tentunya bukan hanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa saja, namun di Indonesia juga sekarang berbagai etnis sudah merayakan perayaan Cap Gomeh ini. Lalu bagaimana Mbak tanggapan Mbak Agni dengan adanya fenomena ini dan juga mereka ikut serta nih untuk merayakan Cap Gomeh? Ya, perayaan berekspresi masyarakat Tionghoa ini kan mulai terbuka sejak pasca reformasi ya, dan ini merupakan sinyal yang sangat bagus di mana masyarakat Tionghoa yang sebenarnya sudah berjuang dengan nation building-nya di Indonesia ini bisa menjadikan kebudayaannya sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia dan kemudian diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas, dan kemudian festival-festival yang terkait dengan tradisi Tionghoa menjadi festival bangsa Indonesia, sehingga tidak heran kita semua bisa merayakannya dengan rasa senang, kita bisa ikutan main barongsai, kita bisa ikutan melihat keramaian, bahkan mungkin banyak sekali yang bisa mengikuti kegiatan menggotong joli para kongco atau makco yang sedang dibawa gitu ya dalam arak-arakan, dan ini tidak dapat mengganggu gitu ya secara kultural atau secara idealisme bahwa dengan turut melayakan Cap Gomeh dan festival Tionghoa atau festival yang lain, ini tentu akan semakin mengeratkan hubungan antar bangsa, hubungan antar etnis, hubungan pemahaman saling pengertian, dan seterusnya. Makanya beberapa kota-kota yang berhasil menggelar event perayaan Cap Gomeh secara meriah, ini kemudian bisa menjadi penanda bahwa kotanya semakin menghargai keberagaman, masyarakatnya semakin hidup berdampingan gitu ya, bahwa kemudian tradisi atau ekspresi budaya ini saling dihormati, maka yang bisa diharapkan muncul adalah kebersamaan, kemudian kestabilitasan, keamanan, dan seterusnya. Makanya event-event seperti ini sangat penting sebenarnya untuk membangun kerukunan, suasana keharmonisan, terlepas bahwa ini adalah event tradisi, tapi sudah menjadi event milik bangsa Indonesia dan bisa dirayakan oleh semua orang. Baik, Mbak Agni. Berarti ini juga semua masyarakat Indonesia juga bisa ya merayakan Cap Gomeh, karena juga ya, sejatinya Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, Mbak Agni. Mbak Agni, lalu kita akan berbincang tentang kota-kota yang tadi Mbak Agni juga sempat sebutkan, kota-kota yang berhasil untuk merayakan Cap Gomeh, salah satunya di Kalimantan, Singkawang, dan juga di Semarang, dan lain sebagainya. Tapi kita akan membahasnya usai jeda, Mbak. Terima kasih. See you. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan kembali, tetap di Halo Indonesia.
Pemirsa, di Sumatera Utara terdapat orang-orang yang giat melestarikan seni dan budaya Tionghoa. Mereka adalah Dirga Saputra dan Ayen Chandra. Dirga seniman disabilitas asal Lubuk Pakam yang mahir memainkan beragam alat musik, musik pukul hingga tiup dalam ritual adat kebudayaan Tionghoa. Sementara Ayen, atlet barongsai yang kerap melestarikan barongsai kepada para siswanya. Dirga Saputra, seorang penyandang disabilitas, gemar memainkan alat musik khas Tionghoa seperti kuceng atau kecapi, tehian atau rebab hingga trompet. Kepiawaiannya yang ia peroleh secara otodidak tersebut ternyata mampu mengantarkannya untuk tampil di berbagai acara adat masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Medan dan sekitarnya. Saya hobinya segala seni hobi saya. Yang musik lah, yang tariannya. Makanya tahun 84 kan masa-masa breakdown itu, saya juga hobi, tarian juga hobi. Disinilah kecelakaan kaki saya ini, jatuhnya terduduk, kena tulang ekor. Dari situ sampai sekarang jalan lebih kurang 38 tahun. Jika Dirga Saputra piawai memainkan alat musik petik kuceng, Ayen Chandra juga piawai menampilkan atraksi barongsai. Puluhan tahun menjadi atlet, Ayen terus berlatih agar bisa tampil prima saat pentas. Hal ini menjadi caranya untuk melestarikan warisan leluhur kepada para muridnya. Tidak hanya sekedar melompat dari satu tonggak menuju tonggak lainnya, namun di balik itu ada filosofi leluhur yang luhur tentang kerjasama. Dalam hal kesulitannya, cara permainannya harus sama-sama bisa berkolaborasi, gimana cara menjalankannya, gimana cara bermainnya. Itulah kesulitannya di cara permainannya dalam tipe-tipe permainan yang kesulitan di dalam keloncatan dia. Itu yang membuat kesulitan. Tapi itu kita berusaha sebisa mungkin untuk melakukannya. Dari hari ke hari, waktu ke waktu kita menjalankan, suatu saat pasti bisa. Ya pemirsa, kita akan masih membahas tentang perayaan Cap Gomeh dan masih terhubung bersama Agni Malagina selaku pemerhati budaya Tionghoa. Halo Mbak Agni, kita akan melanjutkan lagi nih Mbak perbincangan kita seputar perayaan Cap Gomeh. Nah, perayaan Cap Gomeh juga dirayakan di salah satu kota yang terkenal ya Pak Mbak akan perayaan Cap Gomehnya, salah satunya di Singkawang, Kalimantan. Mbak Agni, boleh mungkin diceritakan sebenarnya mengapa nih kota Singkawang menjadi salah satu tempat untuk merayakan Cap Gomeh terbesar di Indonesia? Ya, ini berkaitan dengan sejarah panjang ya komunitas atau masyarakat Tionghoa di Singkawang, Kalimantan Barat dalam merayakan Cap Gomehnya gitu ya. Dan ini bukan sebuah waktu yang pendek gitu ketika mereka bisa membuat event yang tadinya event skala lokal, kemudian sekarang telah diakui menjadi event skala nasional gitu ya. Nah, saya kira ini merupakan salah satu bukti gitu niat baik pemerintah daerah dan masyarakat komunitas yang bergerak gitu ya untuk bersama-sama membuat event daerah yang berkelanjutan, yang berkualitas gitu ya, berbasis dari seni tradisi, adat, istiadat dan ekspresi budaya. Jadi saya kira Cap Gomeh di Singkawang ini tidak saja sebagai event biasa gitu ya, tempat berkumpul, ritual dan seterusnya, tetapi juga membawa pesan-pesan penting. Pesan-pesan penting gimana ketika kita menjadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudi, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki identitas yang plural gitu ya. Dan ini tergambar dari peristiwa perayaan Cap Gomeh yang ada di Singkawang. Bahkan sekarang Singkawang sendiri telah berbenah, kotanya tengah berbenah gitu ya dengan berbagai dukungan, apakah itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian menciptakan ruang-ruang yang dapat digunakan untuk ekspresi kebudayaan seperti misalnya Festival Cap Gomeh dan festival-festival lain dari suku-suku yang atau suku bangsa yang berada di tinggal di Singkawang untuk dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana ekspresi budaya dan sekali lagi membawa pesan-pesan persahabatan, pesan-pesan nilai-nilai kebudayaan yang sebenarnya itu merupakan nilai-nilai universal yang kita anut di Indonesia.
Baik Mbak Agni. Mbak Agni lalu dengan begitu banyaknya perayaan Cap Gomeh dan salah satunya di Singkawang. Mereka juga banyak menampilkan atraksi-atraksi yang cukup spektakuler ya Mbak ya. Salah satunya adalah tatung. Boleh diceritakan Mbak sebenarnya filosofi apa nih Mbak yang tergambarkan dalam atraksi tatung tersebut? Mbak Agni. Ya, atraksi tatung ini kan sebenarnya awalnya adalah merupakan bagian dari kegiatan religi ya, ketika peristiwa-peristiwa penting yang harus mendapatkan doa, harus berdoa di sebuah kelenteng untuk menyampaikan doa itu kepada dewa-dewa, maka tatung ini hadir. Salah satunya adalah untuk memanjatkan doa itu sebagai bentuk pengorbanan, gitu ya, sebagai bentuk kesadaran diri untuk memuliakan gitu, untuk memuliakan para dewa, sehingga tujuan dari doa, harapan manusia, apakah itu untuk kesehatan, kebaikan, kemakmuran, kelancaran usaha, kelancaran bergiat, dan kemudian keharmonisan hubungan antar manusia disampaikan melalui tatung. Jadi sebenarnya tatung ini merupakan sarana media gitu ya, media yang dapat menyampaikan doa yang kemudian akan membawa keberuntungan sepanjang tahun ke depan dengan doanya. Gitu. Baik, tradisi tatung itu juga salah satu ini ya Mbak ya, jembatan untuk mereka berkomunikasi dengan para leluhur mereka juga ya Mbak Agni. Mbak Agni, lalu Betul untuk sekali, perayaan, betul sekali. baik Mbak Agni, lalu untuk perayaan Cap Gomeh di Indonesia, apa saja sih Mbak perayaan-perayaan yang mungkin terkenal di Indonesia yang mungkin masyarakat Indonesia juga ingin tahu nih, perayaan apa saja yang mereka ingin ketahui terlepas dari etnis dan budaya mereka yang berbeda? Ya, kalau kita bicara tentang perayaan-perayaan tradisional masyarakat Tionghoa di Indonesia yang ikonik ya, setiap perayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia sebenarnya ikonik gitu, dan merupakan ekspresi budaya yang sangat indah menurut saya gitu ya, karena tidak hanya menyampaikan tentang kebudayaan, penghormatan leluhur, penghormatan kepada sesama manusia, harapan hidup yang lebih baik gitu ya. Festival-festival ini sebenarnya sepanjang tahun tuh ada ya Mbak ya. Misalnya kita melihat ada dimulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, kemudian ada Cap Gomeh, kemudian nanti ada Qingming atau ziarah kubur, terus berlanjut hingga kemudian ada perayaan kue bulan, sampai terakhir misalnya ada perayaan menghormati arwah ya, perayaan kalau kita sebut ini kayak perayaan hantu-hantu gitu ya, kemudian sampai di akhir nanti ada perayaan makan onde dan seterusnya, hingga kembali ke siklus merayakan tahun baru. Jadi siklus tahunan ini sebenarnya merupakan event atau festival yang bisa dirayakan. Nah, tinggal tergantung komunitas Tionghoanya apakah dia merayakan secara sederhana atau merayakan secara meriah. Ini bisa kita lihat di banyak kota-kota gitu ya, bahwa misalnya beberapa perayaan seperti Cengbeng gitu ya, sebenarnya tidak dirayakan hingar-bingar, tetapi orang-orang misalnya di Bangka Belitung nih, orang-orang yang dari perantauan bekerja di Jakarta dan seterusnya, pada masa sembahyang ziarah kubur mereka akan berbondong-bondong pulang kampung untuk membersihkan makam leluhurnya, tetapi semangatnya bukan itu, menemui kembali keluarga yang masih ada, membersihkan makam leluhur, mengikat kembali tali silaturahmi dan seterusnya. Sama mungkin seperti kita yang merayakan Lebaran gitu ya, ketika setelah tiba hari raya Lebaran, kemudian kita pergi berziarah bersama keluarga, menikmati hidangan-hidangan yang juga bisa mengikat sebenarnya tali silaturahmi kita bersama. Sehingga event-event yang ada sebenarnya sekarang di kegiatan masyarakat Tionghoa merupakan event tradisi budaya yang turut memperkaya tradisi budaya Indonesia. Apalagi ketika misalnya event-event meriah ini diikuti oleh berbagai macam pemangku kepentingan. Saya sering melihat ya, seperti misalnya tadi di perayaan Cap Gomeh Singkawang, tidak hanya masyarakat Tionghoa saja yang ikut dalam rombongan arak-arakan budaya gitu ya, tapi ada masyarakat Dayak, ada entitas budaya yang lain dari Indonesia berkumpul untuk ikutan parade gitu ya. Begitu juga ketika saya lihat misalnya di Bogor, masyarakat Sunda ikut merayakan, TNI ABRI dengan barongsai atau tarian liongnya juga ikut hadir, masyarakat yang apakah itu perempuan, anak-anak, pelajar ikut dalam parade, dan ini merupakan sebuah gambaran keindahan akulturasi, toleransi, keberagaman, saling bergotong royong, saling mendukung dan saling menguatkan bangsa Indonesia.
Oke, baik Mbak Agni. Tentunya juga kita semua ikut serta merayakan perayaan Cap Gomeh ya yang begitu syarat akan budaya dan juga makna ya. Mbak Agni boleh mungkin sebenarnya apa sih Mbak, ini kan perayaan Cap Gomeh juga sudah begitu terang-terangan ya Mbak ya, berbeda dengan Orde Baru yang lalu masih tidak dijumpai perayaan yang besar seperti ini. Lalu Mbak Agni sendiri, Mbak, bagaimana sih Mbak harapan atau pesan bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun etnis lain dalam merayakan Cap Gomeh ini? Ya, kalau kita melihat sejarah, memang kita pernah berada di masa Orde Baru yang memiliki peraturan melarang ekspresi budaya Tionghoa di publik ya. Tapi bukan berarti tradisi ini tidak dirayakan sama sekali. Dirayakan namun dengan skala yang lebih kecil, khusyuk lah ya istilahnya. Dan kemudian setelah reformasi pada era Gus Dur, perayaan ini bisa dirayakan secara kolektif, kemudian mengundang banyak stakeholder, melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan ini merupakan salah satu langkah awal bangsa kita untuk bisa bersama-sama menghargai kebudayaan orang lain, menghormati, dan juga merupakan langkah awal kita bisa bersinergi bersama, kolaborasi gitu ya. Nah, harapan saya ke depan sebenarnya dengan banyaknya usaha-usaha komunitas Tionghoa bersama pemerintah gitu ya di beragam kota di Indonesia untuk misalnya menyelenggarakan rangkaian aneka event gitu ya. Saya berharap sih sebenarnya bahwa event-event yang diselenggarakan berbasis komunitas ini dapat didukung banyak pihak ya, tidak hanya pemerintah tetapi juga swasta dan entitas lain. Dan kemudian diharapkan juga bahwa event-event semacam ini yang berbasis komunitas, berbasis kebudayaan kali dilaksanakan terus hilang gitu ya, tetapi bisa berkelanjutan, membawa dampak yang baik pada daerah dan komunitas itu sendiri. Karena saya kira perayaan yang dirayakan bersama dan rutin ini juga akan menjaga atau melestarikan kebudayaan itu sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan efek ekonomi yang dibuat gitu ya, dengan mendatangkan massa yang wisatawan, tamu, dan seterusnya, ini akan menjadi penggerak ekonomi daerah dan melibatkan UMKM, kaum perempuan, anak-anak muda kreatif supaya bisa bergabung dalam event ini dan akan menjadi event yang sangat baik untuk semuanya berkreasi. Baik Mbak Agni, betul sekali juga dapat menarik turis asing mancanegara juga ya Mbak ya untuk melihat perayaan Cap Gomeh di Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Mbak Agni sudah berbincang bersama kami di Halo Indonesia Mbak. Salam sehat Mbak, sampai jumpa. Salam sehat untuk semua, untuk penonton juga terima kasih, selamat siang. Pemirsa, sebuah komunitas senyum kecil memberi kasih sayang kepada anak-anak penyintas kanker. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.